Narasi perubahan yang diusung Nasdem mengalami tsunami politik. Bersama Demokrat dan PKS mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Nasdem semakin menegaskan posisinya sebagai kelompok yang berbeda dengan pemerintah. Memang berulang kali elit Nasdem termasuk Surya Paloh menegaskan komitmen dan kesetiaannya pada Jokowi sampai 2024. Sementara Nasdem sendiri mengusung Anies dengan narasi perubahan. Perubahan yang bagaimana sampai hari ini tidak nampak jelas bentuk konkretnya. Jelas ini berbeda dengan pemerintahan hari ini. Terbukti Jokowi sendiri sudah 2 kali tidak mengundang Ketua Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan beberapa ketum partai pendukung pemerintah. Pertemuan pertama dilakukan saat PAN menggelar acara silaturahmi di DPP PAN dan yang terbaru pertemuan di Istana pada Selasa tanggal 2 Mei 2023. Situasi ini jelas merugikan Nasdem. Pada tataran elit, suka tidak suka Jokowi tidak menghendaki Nasdem karena dianggap sudah berbeda. Dan di grassroots tentu bisa membuat pemilihnya bingung. Mereka akan berpikir ulang tentang pilihan mereka, terutama bagi pemilih nasionalis dan suka terhadap pemerintahan Jokowi. Apakah hubungan ini akan memiliki efek terhadap elektabilitas partai secara kualitatif? Hubungan seperti ini sangat tidak diinginkan oleh Nasdem dan persepsi publik tentu akan tidak baik juga. Secara kuantitatif bisa berkurang dan bisa bertambah dengan faktor yang berbeda. Kalkulasi ini tentu dan pasti sudah dihitung secara cermat karena Nasdem berharap limpahan suara dari pemilih Anies yang dianggap lebih besar. Apakah kalkulasi ini tepat dan membuat suara Nasdem besar? Bisa ia menjadi besar atau justru menjadi partai receh atau partai gurem. Ketidakkonsistenan Nasdem yang nampak semakin nyata ditambah hubungan yang semakin buruk dengan Jokowi, sementara di saat yang bersamaan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi 82% menurut data LSI kepada pemerintah tentu akan berdampak pada elektabilitas Nasdem. Persoalan Nasdem semakin bertambah ketika banyak kader yang mengundurkan diri pasca Anies dideklarasi tanggal 3 Oktober 2023. Mulai dari Zulfan Lindan, Siswono Yudhohusodo, Enggar Tiasto Lukito, Tengku Eri, Anak Agung Ngurah Panji, Astika, Niluh Jelantik, dan yang terbaru adalah Koni Rahakundini. Banyak hal yang melatar belakangi mengapa mereka mundur. Salah satunya seperti yang disampaikan Koni yang mundur dari Dewan Pakar Nasdem, dijelaskan bahwa Nasdem sudah tidak sesuai ideologi awal. Prinsip-prinsip yang ada sudah dianggap mulai luntur. Peristiwa-peristiwa yang dialami Nasdem tentunya akan terus berlanjut dan membuat partai ini menjadi sangat sensitif. Akan terus dirugikan sejauh mereka tidak ada strategi atau sikap baru, terutama bagaimana memulihkan hubungan Surya Paloh dan Jokowi yang saat ini berada di titik terendah. Nampaknya Jokowi memang tidak menginginkan Anies, dan barangkali inilah yang menjadi akar persoalan. Semoga saja keliru. Apabila tidak ada perbaikan hubungan tadi, tidak menutup kemungkinan Nasdem akan tetap dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Itu saja, sekian, terima kasih.